di ruang dosen bersama saya, Bu Eka Juliapat. Kali ini kita akan mempelajari dan mengenal penyebab kerusakan pada struktur. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita coba lihat dulu ya bahwa pada video sebelumnya kita belajar bahwa mengenai jenis bangunan apa saja sih atau kondisi bangunan seperti apa yang kita perlu untuk melakukan retrofitting ya atau perkuatan. Nah, salah satunya adalah diakibatkan bangunan yang tidak sesuai lagi dengan kode yang terkini atau peraturan-peraturan yang modern. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih peraturan-peraturan atau standar di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini. Bagaimana riwayat perkembangan peta gempa Indonesia dimulai dari tahun 1966 hingga kira-kira tahun sekarang ya 2019 atau yang terakhir 2019. Nah, yang pertama PBI kita ternyata sudah mengenal gempa sebenarnya dari tahun 1966. Nah, peraturan gempa Indonesia ini dikutip dari Geophysical Note nomor 2 tahun 1962. Nah, waktu itu Irian Barat belum masuk wilayah Indonesia. Dan saat itu juga peraturan gempa ini belum menjadi suatu kewajiban untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya berkembang ya mengenai peta gempa Indonesia pada peraturan muatan Indonesia tahun 1970. Ya, ini sama lah ya dengan PBI 1966. Nah, Irian Barat juga masih belum masuk sudah masuk wilayah Indonesia, tetapi skala gempanya dan peta gempanya masih sama. Kemudian berkembang lagi menjadi Peraturan Pembebanan Indonesia tahun 1981. Ini adalah hasil kerjasama antara Indonesia dengan New Zealand atau Selandia Baru. Nah, pada peta gempa yang baru ini dinyatakan bahwa Pulau Halmahera dan Irian Jaya bagian utara adalah yang paling rawan terhadap gempa. Oke, di sini. Ini adalah Irian Jaya, ya. Paling rawan terhadap gempa ditandai dengan warna merah dan orange, ya. Nah, kemudian ini diperbarui lagi menjadi Peraturan Perencanaan Tahan Gempa Indonesia untuk gedung pada tahun 1983. Ini merupakan hasil studi BK Center Hollings and Farmer 1978. Nah, seperti ini peta gempanya. Nah, jadi sudah mulai ya hampir-hampir mirip juga ya, tidak terlalu beda dengan PBI 1981. Nah, baru kemudian Peraturan Gempa Indonesia mulai mengalami perubahan yang cukup detail itu pada SNI 031726 2002 yang judulnya adalah Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung. Nah, ini kita sudah menggunakan peta percepatan gempa yang nilainya diambil dari rata 4 peta yang dibuat oleh 4 peneliti. Jadi masih berupa average nilainya ya, masih sangat kasar. Nah, baru pada tahun SNI 176 2012, nah kita sudah mengenal yang judulnya adalah Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non-Struktur. Nah, peta gempa 2010 ini disusun oleh tim 9 yang dibentuk oleh Kemenpu diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Masyur Irsyam. Ya, ini peta gempanya sudah lebih detail lagi ya, seperti yang kita dapatkan pada mirip-mirip ya yang kita miliki pada tahun 2019 ini ya. Nah, ini dia lebih jauh lagi secara kumulatif ya, updating Indonesia Peraturan Gempa Indonesia SNI 176 2019 mulai dari tahun 1981, 1983, 1989 hingga 2019. Nah, sejak tahun 2002 Indonesia 1989 kita masih tadi menggunakan peraturan yang dari New Zealand ya. Yang 1983 New Zealand. Dan yang 1989 masih berdasarkan suatu nilai dari penelitian tertentu ya.
Nah, yang ini kita sudah peraturan sejak tahun 2002 kita sudah mulai merujuk kepada suatu standar yang digunakan secara luas di suatu negara. Nah, kalau tahun 2002 ini kita menganut Uniform Building Code ya, UBC 1997. Kemudian pada SNI 2012 sampai 2019 kita mengacu terus kepada American Society Civil Engineering standar ya ASCE 710 dan untuk 2019 kita mengacu ke ASCE 716 ya. Nah, sedangkan ini baru adalah tata cara untuk mendesain bangunan yang aman gempa ya, untuk struktur maupun bangunan struktur bangunan ya, non bangunan ya. Nah, sedangkan ya yang perlu kita pahami adalah bahwa standar tata cara untuk metode rehabilitasi seismik termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara standar untuk perkuatan bangunan itu masih belum tersedia sehingga kita masih berpedoman kepada FEMA, ETC ya dan seterusnya ya. Nah, data bangunan existing juga permasalahannya adalah juga sulit sekali ditemukan ya. Karena budaya kita yang masih belum taat kepada atau memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan secara tertib suatu dokumen ya. Nah, banyak sekali kita temukan data perencanaan suatu gedung yang sudah berumur cukup lama ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu sudah sulit sekali ditemukan ya. Lalu yang ketiga kekurangan pengalaman atau best practice ya dari engineer kita sehingga teknik perkuatan yang diterapkan itu kurang memadai. Lalu yang keempat belum adanya kesepakatan yang mengenai metode yang tepat untuk berbagai parameter seperti jenis struktur, kondisi bahan, jenis kerusakan yang terjadi, jumlah kerusakan yang terjadi, lokasi kerusakan, signifikansi kerusakan, kondisi di mana elemen yang rusak terjadi, dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah 4 butir ini merupakan beberapa permasalahan yang sering kita temukan dalam berbagai proses rehabilitasi seismik terhadap bangunan. Nah, ini ya yang permasalahan yang tadi disampaikan. Ya, permasalahan kegiatan rehabilitasi struktur adalah seperti tadi. Nah, sekarang kita masuk juga kepada apa saja sih tadi pada video yang sebelumnya itu kita melihat ada berbagai contoh-contoh kerusakan bangunan akibat gempa ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa kerusakan struktur bangunan itu bisa terjadi akibat gempa ya. Nah, pembelajaran yang bisa kita lihat dari foto-foto tadi adalah bahwa yang pertama ya ada permasalahan pada variasi konfigurasi bangunan ya, bahwa konfigurasi atau susunan layout ya tata letak ruang atau tata letak bangunan itu tidak memiliki kontinuitas ya dan juga tidak terintegrasi antara satu elemen atau satu elemen dengan elemen lainnya ya, sehingga ada beberapa kita lihat ya kolom yang tidak ditopang oleh kolom lainnya pada satu garis atau elemen atau suatu join yang terputus atau frame yang terputus antara satu dengan yang lainnya, tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya sehingga pembebanan yang terjadi tidak bisa diteruskan ya hingga mencapai pondasi seperti yang seharusnya. Nah, kemudian kurangnya kesesuaian deformasi dari member struktur ya. Jadi deformasi yang terjadi antara satu bagian struktur dengan struktur yang lainnya itu tidak selaras ya, akibatnya ya seperti orang goyang dangdut ya, senggol-senggolan ya, kiri yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, yang satu goyangannya kecil, yang satu goyangannya besar sehingga dia tidak selaras ya, sehingga satu dengan yang lainnya malah saling merusak ya antara
satu elemen dengan elemen lainnya. Ya, misalnya kolomnya cukup kaku, tetapi dindingnya itu tidak dihubungkan dengan baik terhadap kolom dan balok, sehingga kolomnya mungkin berdiri tapi dindingnya sudah menari-nari gitu ya, masuk atau keluar dari dindingnya. Lalu yang ketiga, adanya permasalahan kualitas pengerjaan dan bahan yang dipakai oleh pembangunan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau buruk ya. Itu bisa saja oleh berbagai kondisi. Nah, pertama adalah kurangnya pemahaman, atau bisa juga dikarenakan adanya ya suatu permasalahan yang kita tahu ya, kadang ada yang ya tahu kalau misalnya pakai besinya seharusnya besi 20, tetapi akhirnya dipakai besi 20 yang kurus ya, sehingga luas penampang atau tegangan yang seharusnya dicapai oleh baja tulangan itu tidak terpenuhi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, tadi saya bicara mengenai lintasan beban atau jalur beban yang terputus. Nah, kerusakan struktural itu bisa terjadi karena jalur beban yang terputus. Nah, apa itu lintasan beban ya? Apa yang dimaksud dengan lintasan beban? Nah, seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, ini ada plat. Nah, plat itu memiliki beban, ada beban hidup, ada berat sendirinya dan lain sebagainya. Nah, ini harus berat dari plat atau beban yang ada di plat ini akan diteruskan ya ke segala arah ya, horizontal ya, ke arah balok, lalu dari balok menuju ke kolom ya, dari kolom lalu ke pondasi. Nah, ya. Jadi intinya semua ya beban yang terjadi itu harus bisa disalurkan secara rasional dan lengkap ya ke pondasi. Kemudian ada juga permasalahan redundansi. Apa redundansi ya? Bahwa jumlah garis elemen penahan beban lateral vertikal di setiap arah utama harus lebih besar dari atau sama dengan 2 ya. Dalam kasus kerangka momen atau penahan ya, jumlah base ya di setiap garis harus lebih besar dari atau sama dengan 2. Dengan demikian pula jumlah garis dinding geser di setiap arah harus lebih besar atau minimal sama dengan 2 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya ini di shear wall ya. Ini minimal harus ada 2 shear wall, nggak boleh hanya 1, karena kalau 1 maka akan ada permasalahan redaman di sini, redundansi. Kemudian yang berikutnya adalah adanya permasalahan geometri ya. Tidak ada perubahan ya dalam dimensi horizontal dari sistem penahan gaya lateral lebih dari 50%. Ya, itu nggak boleh terjadi ya. Ada yang perubahan mendadak pada dimensi horizontal lebih besar dari 50% di lantai yang relatif terhadap lantai yang berdekatan ya. Nah, seperti ini. Jadi nggak boleh ada perubahan mencolok ya, baik secara horizontal maupun vertikal. Nah, ini contoh layout ya yang mengalami lonjakan dan elevasi bangunannya tidak beraturan. Nah, seperti ini ya. Ini 50% lebih dari ini ya, lalu ada seperti ini, lalu begini ya. Lalu apakah dia seperti ini kalau elevationnya atau layout ke arah vertikalnya ya, dimensi vertikalnya ya, ini tingginya cuma segini, lalu tiba-tiba ada seperti ini ya, atau malah seperti ini ya. Oke. Kemudian ada juga penyebabnya adalah lantai lunak atau adanya yang disebut istilahnya soft story ya. Ini adalah suatu discontinue kekakuan dan kekuatan suatu sistem penahan gaya lateral vertikal di setiap lantai ya. Ini ada discontinue ya. Nah, di mana discontinue yang memungkinkan terjadi soft story itu adalah
lebih besar dari 70% dari kekuatan lantai yang berdekatan, ya. Lantai lunak ini atau soft story ini memungkinkan terjadi pada gedung dengan bagian depan yang terbuka di lantai dasar, ya, atau lantai tanah yang lebih tinggi. Contohnya banyak kita temukan di mall, ya, di pusat perbelanjaan atau perkantoran yang membutuhkan lobi, ya, yang luas di bawahnya, tidak boleh ada sekat-sekat ruangan, sedangkan di atasnya itu harus ada kamar-kamar atau ruang-ruang yang harus memiliki sekat, ya, dan itulah yang contoh salah satu dari bangunan-bangunan yang banyak memiliki soft story. Nah, kemudian yang berikutnya, kolom yang tinggi ya harus memiliki kekakuan dan kekuatan yang cukup untuk menahan gaya seismik. Nah, ini contoh ya kolom yang tinggi. Nih, ya ini contoh kolom yang cukup mencolok ketinggiannya. Ya, nah ini harus memiliki kekakuan dan kekuatan yang mencukupi untuk menahan gaya seismik. Dan pertimbangan khusus harus diberikan untuk mengakomodir terjadinya drift antar lantai, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada drift yang besar, maka ini harus cukup kaku untuk menahan drift yang terjadi, ya. Nah, ini contoh ya lagi ya di mana bisa terjadi a weak story, ya. Ini karena beda tinggi ya antara kolom yang ini dengan yang ini. Kekakuan kolom yang lebih tinggi ini kalau nggak boleh sama dengan harus memiliki kekakuan yang lebih dibandingkan dengan kolom-kolom yang lain, ya. Nah, ini juga weak story ya, ini juga ya ini kosong di dalamnya ya, lalu ini tersambung di atasnya, sedangkan ini tinggi ya. Nah, ini juga salah satu bentuk dari posisi-posisi atau di lantai mana kemungkinan terjadi adanya soft story. Nah, kemudian yang berikutnya adalah weak story, ya, lantai lemah, ya. Yaitu di sini kita harus tahu bahwa kekakuan sistem penahan beban lateral vertikal di setiap lantai itu tidak boleh kurang dari 60%. Nah, ini jadi per lantai ya, 60% dari kekakuan di lantai tingkat yang berdekatan, ya. Nah, diskontinuitas vertikal berupa ukuran atau tulangan telah dikurangi, di mana kapasitas geser kolom atau dinding geser atau komponen horizontal dari kapasitas diagonal bracing itu tidak memadai, sehingga inilah yang memungkinkan terjadinya weak story. Ya, nah seperti ini. Ini weak story-nya ada di sini. Ya. Lalu, nah ini yang kalau dia base frame dia seperti ini kemungkinannya. Ya. Nah, ini contoh-contoh kerusakan soft story ya atau yang disebabkan oleh tadi ya lintasan yang tidak segaris ya. Nah, ini contohnya ini adalah lantai masjidnya sebenarnya ada 1 2 3 ya, tetapi karena di bawahnya ini weak ya, kekakuan di lantai bawahnya ini kurang, maka dia tidak mampu menahan goyangan akibat beban yang besar di sini ya, sehingga dia patah kolomnya. Nah, ini juga yang sebelah sini kekakuan bangunan yang bagian sini itu lebih besar dibandingkan yang sini. Dia berbeda. Makanya kemudian dia yang bagian sini lebih weak dibandingkan atau lebih lemah dibandingkan dengan yang di sebelahnya. Ini juga ya, ini seharusnya ada berapa lantai? 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah lemah duluan ya. Bagian sini dia udah roboh atau terjadi weak story. Sedangkan yang ini ya, ini juga ya, ini weak story ya, weak story. Oke, nah, kita lanjutkan. Lalu ada juga permasalahan apa? Diskontinuitas vertikal. Ya. Nah, ini kita harus hindari. Kita harus jamin bahwa semua elemen vertikal dalam sistem penahan gaya lateral itu harus kontinu atau berkelanjutan dari sampai ke pondasi. Ya. Contohnya yang diskontinuitas vertikal contohnya adalah ini ya, ini ada shear wall di atasnya, tapi kemudian di sini nggak nerus ke bawah ya, tapi shear wall-nya malah di sini. Ini berbeda. Ini adalah diskontinuitas vertikal ya. Atau diskontinuitas yang lain adalah
Misalnya di sini ada shear wall, tapi yang ini nggak ada shear wall. Shear wallnya malah di sini ya, berarti ada diskontinuitas shear wall. Nah, atau bisa juga yang terjadi yang paling dekat juga di kita itu di Pasaraya Padang ya. Ini ada shear wall-nya hanya ada di lantai bawah, sedangkan yang di atasnya tidak diberikan. Nah, itu adalah juga termasuk contoh dari diskontinuitas vertikal. Ya. Lalu berikutnya massa ya. Bahwa untuk bangunan yang agar tidak rusak akibat gempa, maka tidak boleh ada perubahan massa efektif ya antar tingkat lebih dari 100%. Ya, misalnya massa bangunan di sini total berat lantainya adalah 100, ya, maka nggak boleh di sini menjadi tiba-tiba jadi 200 berat lantainya, ya, nggak boleh. Ya, maka harus kita atur sedapat mungkin agar makin ke atas ya seharusnya semakin ringan, ya. Oke. Nah, ada juga pengaruh dari torsi ya, kerusakan bangunan ya. Kita harus bisa mengatur bahwa perkiraan jarak antar pusat massa bertingkat dan pusat kekakuan bertingkat itu harus kurang dari 30% dari dimensi bangunan pada sudut siku-siku ke arah pembebanan yang dipertimbangkan. Ya, contohnya ini ya. Kita punya bangunan seperti ini, lalu kira-kira di sini adalah pusat massanya ya, center of mass-nya. Nah, ini adalah center resistance-nya. Artinya apa? Bangunan di sini mungkin diberi sesuatu shear wall ya, sehingga ini menjadi lebih kaku dibandingkan yang lain. Nah, kalau misalnya pusat massanya ada di sini, tapi pusat kekakuannya atau tahanannya ada di sini, maka bisa jadi yang ini menjadi lebih kaku dibandingkan yang ini, dia tidak menjadi seimbang, sehingga pada saat terjadi gempa dia akan menjadi lebih mudah terputar ya. Nah, ini juga contoh arrangement atau susunan dari shear wall dan pengaku rangka yang juga tidak direkomendasikan ya. Oke, dan ini yang direkomendasikan. Jadi kita beri shear wall di tengah, di ujung di tepi-tepinya juga kita ikat dengan shear wall. Kekakuannya kita tambahkan atau seperti ini sehingga dia menjadi seimbang kapasitas bangunannya antara di semua layout bangunannya ya. Berarti pusat kapasitasnya itu sama dengan posisinya dengan pusat massa bangunan ya, sehingga tidak terjadi torsi. Nah, yang lain apa penyebab kerusakan? Ini cukup banyak nih kita temukan di bangunan-bangunan kita yang cukup konvensional atau tradisional kalau dibilang ya, misalnya di lantai 2, lantai 3, sekolah-sekolah kita ya, itu banyak sekali ya. Yaitu kolom pendek ya, efek kolom pendek. Apa itu efek kolom pendek? Apakah kolomnya benar-benar pendek? Enggak ya. Nah, ini dikarenakan bahwa kolomnya ya sama seperti ini ya, kolomnya menurus ke atas begini, tetapi dikarenakan ada bukaan ya, atau ada kekakuan yang berbeda dengan elemen-elemen yang terkoneksi ke kolom tersebut atau yang bersebelahan dengan kolom tersebut. Nah, contohnya ini nggak ada kekakuannya ya. Lalu karena ada lubang ya, di sini cuman rangka jendela, lalu di sini ada kekakuan dari dinding bata ya. Nah, ini kan berbeda. Nah, sehingga kolomnya itu dikarenakan ini terkekang, ini terkekang, ini tidak terkekang, ini tidak terkekang, ini kembali terkekang, ini kembali terkekang, maka bagian di sini ya menjadi berbeda sifatnya antara bagian kolom yang di sini dengan kolom yang bagian di sini itu berbeda sifatnya. Nah, sehingga akibatnya ini dijadikan seperti seolah-olah ada kolom ya tersendiri, kolom pendek ya. Ini namanya efek kolom pendek pada bangunan ya. Nah, oleh karena itu, kerusakannya apa yang terjadi seperti di sini Anda lihat ya, bahwa ini kolomnya seharusnya di sini ya. Kolomnya di sini. Nah, tetapi karena digoyang bangunannya, nah ini ketahan sama dinding ini. Nah, tapi karena ini tidak ada yang menahan ya di daerah sini, maka kolomnya itu tertekuk di bagian ini ya, patah di bagian sini sehingga ini dia menjadi doyong ya, tidak penuh. Nah, ini juga ya contohnya.
Ya, ini karena di bagian sini jendela sini nggak ada dinding bata yang kaku ya, maka di sini terjadi efek kolom pendek ya, di sini bagian sini efek kolom pendek ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sini kita bisa lihat ya ada contoh ya suatu susunan layout vertikal bangunan yang dapat mengundang ya kerusakan akibat beban gempa ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kolomnya tinggi ya, kosong, ini terbuka. Lalu kemudian tiba-tiba di sini ada mezanin atau lantai mezanin ya, lantai palsu ya. Nah, lantai palsu ini dia bukan merupakan lantai benaran, lantainya ya ini 1, 2. Nah, ini karena dia berada di tengah sehingga bagian sini biasanya lebih pendek dari 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 ketinggian ruang yang biasa. Nah, ya disebut sebagai lantai mezanin. Nah, ini bisa mengundang terjadinya efek kolom pendek ya, karena di sini tiba-tiba ada perubahan kekakuan akibat lantai mezanin. Itu kita harus hati-hati dalam merancangnya nanti ya. Nah, kemudian ada juga efek bangunan yang berdekatan atau ponding ya. Nah, ini dikarenakan apa ya? Bahwa jarak antar bangunan tidak mencukupi ya. Nah, misalnya suatu bangunan ya, ini bangunannya lantai tinggi ya, ini mungkin lantainya lebih pendek. Nah, kita tahu kalau kita misalkan ya kekakuan antara building 1 dengan building 2 itu sama ya, lalu terjadi gempa besar. Maka kalau misalnya dia lebih tinggi tentu biasanya dia akan memiliki deformasi atau perpindahan lateral yang lebih besar dibandingkan dengan yang pendek gitu ya. Nah, sehingga dia berbeda perilakunya. Akibatnya dia bisa saling beradu kepala di sini ya. Bangunan yang di sini bisa pounding atau me, be, ya beradu dengan bangunan di sebelahnya dan merusak bangunan di sebelahnya. Oleh karena itu ada aturan ya untuk mengatasi kondisi pounding seperti ini. Jarak horizontal antar bangunan yang berdekatan itu harus lebih besar ya, tidak boleh lebih kecil dari 4% tinggi bangunan yang lebih pendek ya. Jadi misalnya begini, kita punya bangunan ini totalnya ketinggiannya ya kira 4 kali 3 12 meter ya. Nah, maka ya berapa sih jaraknya? 0,04% ya. 4% 3 ya 3 meter ya 0,04 berarti 0,03 meter ya. Jadi sekitar 30 cm jaraknya minimum. Nah, jadi seperti itu. Kecuali untuk bangunan yang memiliki ketinggian yang sama dengan lantai yang berdekatan pada tingkat yang sama. Itu beda lagi ya. Nah, ada juga kerusakan struktural akibat kurangnya deformasi ya. Nah, jadi ini adalah global behavior atas suatu rangka bangunan ya. Di sini ya beda kekakuannya ya, sehingga terjadi ada permasalahan kolom pendek di sini ya. Ini ada permasalahan kolom pendek di sini. Lalu ini juga ada pengaruh dari nodal zone eksterior ya. Nah, ini contoh yang terjadi. Balok tengah bentang itu tidak rusak. Nah, ini ya akibat gempa, tetapi graviti gempa pada kolom join itu rusak ya. Nah, ada juga pengaruh dari kondisi balok ya. Nah, pada balok beton bertulang, masalah yang sering kita temukan ya adalah adanya kerusakan geser getas ya, karena gaya geser superposisi yang disebabkan oleh pembebanan vertikal dan pembebanan seismik pada bangunan. Ya. Seperti ini ya, ini bisa menyebabkan adanya kerusakan geser ya, ini kerusakan geser ya. Ada kerusakan geser di sini ya. Balik sini.
Ada kerusakan geser, ya di sini kerusakan geser, lalu ada terjadi cover konkritnya lepas ya dari tulangan yang di sekitarnya, lalu ya banyaklah kejadian ya shear failure pada balok ya. Ini beberapa contoh kerusakan yang diamati pada suatu bangunan di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ada displacement pada platform sekitar 6 cm ya di sini ya. Lalu ada retak geser ya di balok tumpuan pada tangga ya. Di sini kelihatan ya retak geser. Lalu ada retak geser lagi ya dan lentur di daerah masih di daerah tumpuan, daerah tangga juga ya. Lalu ada juga kerusakan pada daerah sini ya. Nah, jadi banyak sekali ya, banyaklah ini jelas sekali ya kerusakan gesernya ya. Nah, dari sini menuju ke sana ya. Lalu ada juga kemungkinan kerusakan pada sambungan balok kolom. Nah, kita sekarang memang sudah berbicara ke arah local damage, artinya pada suatu bagian tertentu ya, akibat bangunan pada bangunan itu bisa menyebabkan kerusakan ya. Nah, contohnya ini ya, terjadi sengkangnya putus ya akibat didorong oleh beton pada saat betonnya mengalami patah atau disintegrasi ya. Nah, sengkang itu kalau nggak mencukupi maka dia tidak akan mampu untuk mengekang beton yang ada di dalamnya ya, sehingga dia putus ya. Lalu ada juga masalah di sambungan balok kolom ya. Sambungan balok kolom itu seharusnya ya kaku dan bersifat monolit. Nah, gaya geseran terjadi pada join itu diperlukan ya, harus ditahan oleh sengkang pada kolom ya. Nah, jadi kalau misalnya gagal ya seperti ini kegagalannya ya di daerah join ya. Ini jelas sekali ya, semuanya putus di daerah join. Ini juga ya, tidak ada sengkang di bagian kolom. Itu saya pernah melakukan penelitian untuk ya masih yang kecil-kecilan ya, rumah masyarakat itu banyak juga yang tidak punya sengkang pada kolomnya ya. Kita cek pakai rebar detektor dan tidak menemukan tanda-tanda sinyal adanya tulangan di dalam join bangunan tersebut ya. Lalu ada juga kerusakan struktural akibat deformasinya ya. Ya, jadi ini kolom ini ada mekanisme interaksi yang mempengaruhi perilaku beban lateral suatu kolom ya, ya. Jadi ada kerusakan akibat buckling, ada kerusakan akibat tekan ya, ada kerusakan juga akibat geser. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ini adalah bentuk kerusakan akibat buckling ya, dan ini kalau dia tertekan seperti ini kemudian kolom-kolomnya tertekuk keluar begini, lalu dia menjadi pendek, kemudian plat yang di atasnya menjadi turun, nah berarti di sini terjadi kerusakan tekan. Sedangkan kalau sengkangnya yang putus ya, lalu terbentuk suatu retakan yang miring lebih besar dari 45 derajat ya, atau minimum 45 derajat, maka ini berarti dia kolom kita mengalami kerusakan geser ya. Nah, ini yang ekstrim ya, yang bisa kita temukan salah satu contohnya. Lalu juga ada penyebab kerusakan bangunan adalah kualitas pengerjaan dan kualitas bahan yang buruk ya. Jadi penyebabnya antara lain yang pertama ya, praktek konstruksi yang salah ya. Contohnya kurang diameter, kemudian jumlah tulangan juga kurang, atau ini mungkin akibat nggak tahu atau nih korupsi gitu ya. Lalu ada detail penulangan yang tidak baik ya. Nah, ini mungkin ya karena malas tukangnya atau pengawasan yang kurang gitu ya. Lalu ujung tulangan sengkang tidak bengkok 135 derajat ya. Nah, kalau tidak bengkok maka nggak ada kaitannya. Jadi ini nggak ada cengkraman dari sengkang itu ke dalam beton ya. Jadi harus ada, dan sengkangnya nanti akan mudah terbuka nanti kalau misalnya dia tidak kita bengkokkan 135 derajat ya. Selanjutnya
Kurangnya kontrol kualitas ya, mutu material tidak sesuai spesifikasi, korosi juga terjadi pada baja tulangan, ya beton berpori. Nah, ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya ini ya, beton berpori dengan korosi ya. Kalau porositas betonnya tinggi, maka kemudian zat-zat ya korosif itu akan mudah masuk ke dalam beton lalu memakan besi tulangan beton ya dari dalam dan luar ya, sehingga nanti selain totalitasnya menjadi lebih kecil ya tulangannya, lalu juga diameternya juga menjadi lebih kecil ya, sehingga kapasitas tulangan untuk menahan beban itu menjadi jauh lebih kecil akibat korosi bangunan ya, yang semuanya berawal dari kualitas beton yang jelek. Lalu juga ada usia beton ya, lalu perawatan yang kurang baik dan lain-lain. Oke, nah baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dulu pada kesempatan kali ini, yaitu mengenal kerusakan bangunan ya dan penyebabnya ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Nah, kita pada kesempatan berikutnya kita akan lebih memahami mengenai apa itu rehabilitasi seismik dan berbagai macam jenis perkuatan yang bisa kita lakukan. Baiklah, sampai ketemu lagi. Sekali lagi ini saya mengucapkan terima kasih kepada PU ya yang dalam pelatihannya telah menyediakan materi ini sehingga bisa kemudian disosialisasikan lebih jauh di kelas-kelas sebagai bahan ajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.